الشاحن وين؟ Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, ketika itu baginda tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar dan yang lainnya. Lalu kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah,
tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu. Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia, tapi ada lagi yang lainnya. Para sahabat terdiam, tuan-puan, tertanya, siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasul? Bayangkan tuan-puan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia. Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya, mengapa kau menangis ya Rasulullah? Lalu bayangkan baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggut. Baginda berkata, wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merekalah umatku. Bayangkan saat itu baginda Nabi Muhammad menitiskan air matanya. Semua sahabat menangis. Tolong katakan tuan-puan, siapa yang dirindukan baginda Nabi Muhammad? Siapa yang sentiasa didoakan oleh baginda Nabi Muhammad setiap waktu? Demi Allah, sekarang tolong tanya diri kita masing-masing, tuan-puan. Silahkan tuan-puan rundukkan wajahmu, pejamkan mata dan tanya ke dalam hatimu, tuan-puan. Sudahkah kau mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong bayangkan siapa ikonmu selama ini, tuan-puan. Siapa ikon anak-anakmu selama ini, tuan-puan. Siapa idola saudara-saudaramu, anak-anakmu saat ini? Lihatlah bagaimana anak-anak kita yang sudah melupakan baginda Nabi Muhammad. Mereka lalai kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka tak ada lagi rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka bangga dengan ikon artis-artis mereka.
Mereka bangga dengan para pemain bola sepak yang mereka banggakan. Tolong katakan tuan-puan, sudah berapa lama kita lalai hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tolong tanya diri sendiri tuan-puan. Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah ada air mata yang berlinang karena rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa lama kita leka hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita melupakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mari malam hari ini tuan-tuan, mari malam hari ini kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta ini dalam hati. Semoga kelak di hari kemudian di padang mahsyar kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Waktu berputar, rembulan dan matahari, bunga yang mekar akan layu, akan mati. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Harap ampunkan hambamu. Dari tempat duduknya ya, Pak. Ada yang borok. Yang pertama adalah Masjid Ghamamah. Ya. Masjid Ghamamah ini sebelah kiri kita. Oke. Kenapa disebut dengan Ghamamah? Ghamamah atau bergumam dalam hati itu kayak rasa-rasa sedih dan sebagainya. Ya. Ghamamah, gumam itu kan berasal dari kata bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, jadi kayak bergumam dalam hatinya. Ghamamah artinya adalah ada naungan awan yang berwarna hitam, black blue, dan kemudian masjid ini sejarahnya adalah ketika pada saat itu masa paceklik Masjid Abu Bakar. Masjid Umarnya di mana ya? Masjid Umarnya di mana Bapak Ibu?
Arab ini kita naik ke dia masuk ke dalam hotel. Kemudian masjid Sayyidina Bilal bin Rabah itu tarik nur di sana. Tapi kalau malam kelihatan lampu-lampu berwarna hijau di sana. Ya. Ada satu yang tidak ada disebutkan. Sayyidina Utsman. Mana? Dia tidak para pemerintah tidak membangun masjid untuk Sayyidina Utsman, tapi dia punya hak veto sendiri. Apa? Hotel yang di samping Muhtaro ya. Jadi inilah luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Di samping hotelnya hotel Sayyidina Utsman, terlebih lagi dapat lihat di sana. Jadi kurang lebih itu saja seputar tentang masalah ini. Sejarahnya kurang lebih ya. Kalau untuk masjid Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu tempatnya dipakai untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sejarahnya kurang lebih. Pokoknya yang telah dilaksanakan Rasulullah, mereka hanya melaksanakan di tempat yang berbeda. Oke, paham Bapak Ibu? Kita ambil foto dulu. Waktu langsung atau berhadifah. Nabi Isa tidak mati akan tapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar beranggapan seperti itu. Kemudian Abu Bakar datang mengatakan, "Amsik ya Umar." Ya Umar, diamlah wahai Umar. Kemudian beliau mengatakan membacakan sabda daripada firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Bukankah Muhammad itu adalah seorang nabi? Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum? Akankah ketika Nabi Muhammad itu mati engkau akan berpaling kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kemudian ketika itu Umar itu tersungkur, seakan tidak percaya, seakan baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Itu mengisahkan bagaimana mereka sangat sedih. Makanya Rasulullah wafat hari Senin, kemudian dikuburkan pada hari apa? Pada hari Kamis. Karena sangat pentingnya adanya seorang pemimpin dalam satu malam. Karena kata para ulama, orang yang meninggal dan tidak ada pemimpin di dalam satu malam itu, maka matinya adalah mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi makanya salah satu hikmah daripada tempat ini adalah pentingnya kita untuk membaiat seorang pemimpin. Jadi tempat inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat ya. Jadi ketika Nabi SAW wafat pada hari Senin, orang-orang dari suku Bani Sa'idah itu berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi. Jadi mereka orang-orang ahli Madinah, suku Khazraj ini merasa mereka yang paling berhak untuk memimpin kota Madinah dan memimpin umat Islam secara keseluruhan. Karena mereka ahli Madinah. Sedangkan orang-orang Muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah itu adalah pendatang. Makanya ketika Umar dengar orang-orang Bani Sa'idah datang di tempat ini untuk memimpin, membaiat seorang pemimpin. Jadi pemimpin dari Bani Sa'idah namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi orang-orang pada saat itu ingin membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Umar dengar, datanglah Umar dan Abu Bakar beserta Abdullah bin Jarrah menuju ke tempat ini. Kemudian beliau marah dengan apa yang disampaikan oleh orang Bani Sa'idah, tidak menerima. Dan akhirnya yang dibaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang imannya boleh timbang dengan seluruh orang mukmin yang berdunia, maka tidak akan mengalahkan keimanan daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ketika Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan ke langit ke-7 kan, siapa orang pertama kali mempercayai itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang Quraisy semuanya tidak percaya, mengolok-olok perjalanan tersebut, Abu Bakar yang mengatakan in qalahu faqad shadaq. Apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka itu adalah benar ya. Kemudian di tempat yang lain misalnya ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan, apabila ada tembok di depanku, tembok itu saya lihat warna hitam. Apabila ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan itu warna putih, maka saya akan mengatakan apa? Maka saya akan mengatakan itu adalah tembok yang putih. Itu menandakan apa? Tentang keimanan daripada Abu Bakar Siddiq. Fadilah daripada Abu Bakar Siddiq daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ini juga Nabi SAW terwasiatkan secara tidak langsung. Ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Rasulullah SAW sakit, sebelum wafatnya yang ditunjuk menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang menemani perjalanan Nabi dari
mana? Dari Mekah menuju Madinah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pantas yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya siapa? Wafatnya Nabi SAW. Jadi salah satu hikmahnya ya, mumpung kita sebentar lagi akan apa? Akan melaksanakan pemilu ya. Maka pastikan ya kita memilih siapa pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab. Kata Imam Ahmad ya, mengatakan seandainya saya diberikan satu doa yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan meminta apa? Meminta pemimpin yang adil. Mungkin kalau Bapak Ibu diberikan satu doa mustajab, mintanya mungkin apa? Minta harta, minta masuk surga sendiri beserta keluarga, mungkin minta biar jadi orang yang dermawan. Tapi beda sama ulama. Imam Ahmad bin Hanbal dia meminta apa? Pemimpin yang adil. Karena kenapa? Pemimpin yang adil akan menjadikan warga masyarakatnya menjadi makmur ya, yang dimana itu semua bisa wasilah daripada masuk ke dalam surga. Mungkin sekian Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ya, jadi insya Allah untuk besok kita akan melaksanakan situr kota Madinah. Jadi nanti dia akan diumumkan lagi di grup. Insya Allah kita kumpul jam 7.30 ya. 7.30 kita sudah berada di lobi hotel. Jadi usahakan setelah melaksanakan sholat subuh langsung menuju ke restoran sarapan. Jadi kita tidak telat. Karena kita langsung ke Masjid Kuba dulu. Itu yang paling ramai. Jadi kita utamakan itu awal. Yang pertama, kemudian kita pergi ke perkebunan kurma, nanti melewati Qiblatain dan Kondak, kemudian terakhir kita ke Uhud. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiluak hijau. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. Yang ini bukan ini.
أشهد أن محمدا رسول الله